Bab 161. Mithril Foundation Armor I. Long Hao Shen merasa ada sesuatu yang berbeda saat Gao Yingji merilis Brilliant Body. Dia bisa merasakan dari kedalaman kesadarannya esensi cahaya di udara meluap, dengan cepat terkonsentrasi di sekitar Gao Yingji. Long Hao Shen bahkan bisa merasakan sedikit fluktuasi pada esensi cahaya. Ini adalah kedua kalinya Long Hao Shen melihat Brilliant Body. Tapi tidak seperti terakhir kali. Itu digunakan dalam pertempuran. Setelah kemampuan hebat itu dilepaskan, sepertinya tubuh Gao Yingji itu sendiri telah berubah menjadi permata cahaya yang sangat besar, dengan panik menyerap integral dari esensi cahaya yang ada di udara. Meskipun dia dikirim terbang, Wang Yuan tidak mengalami cedera karena pengaruh Keier. Ketika Gao Yingji memblokir perisai jiwa ilahi raksasa miliknya, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya dan kekuatan peralatan terikat darah yang sudah mendekati tingkat legendaris ini terungkap. Tidak hanya mengayunkan Gao Yingji, tetapi juga melindungi tubuh Wang Yuan. Di wajah Gao Yingji tampak keheranan total. Saat pedangnya yang berat ditusuk, dia secara alami merasa bahwa meskipun Brilliant Body dan sayap yang terbuat dari energi spiritual terkondensasi di punggungnya, dengan susah payah menetralkan serangan Keier, aura dingin yang menusuk es telah menembus ke dalam pikirannya. Yang lebih mengejutkan bagi Gao Yingji adalah dia masih merasakan krisis yang intens. Dalam sepersekian detik, ratusan dan ribuan cahaya putih bersinar dari dada Keier, meledak. Tepatnya kompor spiritual 1000 pukulan. Dan cahaya bercahaya dari kompor spiritual 1000 serangan ini sepenuhnya terkonsentrasi pada tubuh Gao Yingji tanpa hamburan. Serangan yang sangat terkonsentrasi itu semakin menambah fakta bahwa belati pendek Keier melakukan tusukan lain, membuat Gao Yingji tidak dapat berbalik bahkan dengan kultivasi superiornya. Kekuatan tangguh Brilliant Body muncul pada saat itu. Dalam sekejap mata, cahaya tembus keemasan keluar, secara mengejutkan mengembun sebelum mengambil bentuk baju besi emas. Terlepas dari apakah itu kompor spiritual 1000 pukulan Keier atau belati emas gelapnya, semua pukulannya yang berulang mengeluarkan suara logam, sebenarnya tidak efektif. Recoil yang kuat bahkan mendorong Keier mundur. Baju besi emas dan sepasang sayap membuat Gao Yingji tampak seperti malaikat besar. Dan meskipun malaikat semacam ini tidak bisa dianggap cantik, namun tetap menakjubkan. Untuk memaksaku menggunakan Brilliant Body, kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Long Hao Shen, terima seranganku. Di bawah pengaruh kompor spiritual Sein, pihak lain hanya bisa mengarahkan serangannya ke Long Hao Shen. Ini adalah bantuan yang tak diragukan dan sangat besar yang dibawa oleh kompor spiritual suci dalam pertempuran tim. Bahkan tidak berbalik untuk melirik Keier, dia melangkah maju. Armor Brilliant dasarnya yang terbuat dari kondensasi Brilliant Body adalah sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh orang-orang kecil di langkah kelima ini. Api kuning yang menembus muncul, memberikan kesan ilusi. Nyala api ini tidak tampak berkobar sedikit pun, malah memberikan sensasi stagnasi yang samar-samar. Itu sebenarnya bukan api matahari yang digunakan sebelumnya oleh Yang Wenzhou, tetapi api suci-suci yang menggunakan cahaya sebagai nyala api. Kemampuan mengerikan yang menghabiskan 300 unit energi spiritual internal per detik. Jika dia tidak membuka lubang spiritual saat berkultivasi melalui langkah ke-6 dari Radiant Night, dia tidak akan bisa menggunakannya. Sederhananya, kekuatan tambahan yang disediakan oleh api suci-suci memiliki kekuatan yang sama dengan pedang suci berkekuatan penuh. Holy Sacred Fire digunakan dalam kombinasi dengan Brilliant Body. Dua kemampuan khas Temple Knight dari langkah ke-7 sudah ditampilkan. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Temple Knight dari langkah ke-7. Pada saat itu, Gao Yingji berada pada jarak kira-kira 10 meter dari Long Hao Shen. Pedang berat di tangan kanannya menunjuk ke arahnya dan mengarahkan api suci-sucinya seperti rantai yang langsung mengarah padanya. Pada saat ini, lingkaran cahaya keemasan yang mencolok pecah dari Gao Yingji. Di belakangnya adalah Keier dan juga Han Yu, yang berdiri tidak jauh dan hanya merasakan seluruh tubuhnya memanas sebelum didorong ke belakang, mengganggu storing power pada saat yang sama. Dalam kapasitasnya sebagai pembangkit tenaga listrik langkah ke-7, persepsi Gao Yingji tidak dapat dibandingkan dengan pemuda yang dihadapinya ini.
Segala sesuatu yang terjadi di dekatnya jauh lebih jelas baginya. Tentu saja, dia juga tahu tentang Han Yu menggunakan kekuatan menyimpan. Dan fakta bahwa dia tidak mencoba untuk mengganggunya lebih awal adalah membuatnya menggunakan lebih banyak energi spiritual. Pada saat kekuatan menyimpan Han Yu hampir selesai, konsumsi energi spiritualnya lebih dari setengah. Gao Yingji membuatnya kehilangan semua kekuatannya dengan dorongan dari lingkaran emasnya. Lingkaran emas, dengan sendirinya, tidak memiliki kekuatan ofensif. Tetapi di bawah pengaruhnya, kecuali dari Long Haoshen, semua orang didorong mundur. Dan yang lebih mengkhawatirkan bagi mereka adalah, karena mereka melihat dia ingin menyerang Long Haoshen, Hao Yue dan Lin Xin berusaha keras untuk mempersiapkan mantra pertahanan mereka. Namun, Lin Xin membiarkan kata-kata ini keluar. Halo yang menghilangkan elemen. Elemen melenyapkan halo adalah mantra yang bisa membuat siapapun di bawah langkah ketujuh langsung hancur serta mengganggu sihir elemen. Mantra yang efektif melawan pemanggil pembangkit tenaga listrik milik ras iblis. Namun yang mengejutkan, elemen obliterating halo ini, ketika digunakan oleh Gao Yingji, juga memiliki efek repelling yang cukup mencolok, seperti resisting ring of fire. Yang lebih indah adalah tindakan yang optimal. Meninggalkan Long Haoshen tanpa pilihan lain selain melakukan serangan ini sendiri. Hanya dalam sekejap inilah para pemuda yang terdiri dari prajurit yang menilai pasukan pemburu iblis tanda pagar satu benar-benar memahami apa itu pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Tanpa bantuan dari teman-temannya, Long Haoshen harus berhadapan langsung dengan Gao Yingji. Namun, dia tetap berkepala dingin seperti sebelumnya. Holy Filter Shield, sama seperti yang lainnya, adalah sebuah mantra. Dan dengan demikian, lenyap di bawah pengaruh elemen obliterating halo ini. Sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah melawan dengan tegas. Menarik napas dalam-dalam. Long Haoshen membuat cairan emas yang mengelilingi kompor spiritual Sein-nya bergetar hebat. Kedua lengan berubah menjadi warna emas. Cairan emas terus mengalir keluar, memenuhi udara di atas kedua lengannya. Sambil membungkuk, dia menggunakan obstruksi ilahi. Tanpa kemungkinan mengelak, dia hanya bisa mengertakkan gigi dengan lengan kaku. Engah, api suci-suci mengenai perisai Roh Kudus, menutupinya dengan warna emas pekat. Jika dia menghadapi musuh sungguhan, Gao Yingji hanya perlu membiarkan api sucinya menyebar ke udara, mengubah mereka semua menjadi abu. Tetapi pada saat ini, dia hanya mencoba untuk mengevaluasi kekuatan para pemuda ini dan tidak lebih. Jadi dia secara alami tidak akan menggunakan metode seperti itu. Yang paling dia minati adalah Long Haoshen, kapten tim ini. Sebagai posisi pertama di Menhun Selection tahun ini, apa batasannya? Mengendalikan api suci-suci dengan sangat baik. Dia terus melancarkan serangannya. Saat Long Haoshen tidak bisa lagi menahan, Gao Yingji akan segera berhenti. Pertahanan Holy Spirit Shield benar-benar tangguh. Bahkan melampaui mantan Radiant Shield Long Haoshen. Namun, tidak mungkin itu bisa menahan api suci-suci. Seketika menyebar, itu ditujukan ke kedua tangan Long Haoshen. Kali ini, tidak ada rasa sakit fisik yang hebat. Tetapi esensi cahaya murni memberinya rasa sakit yang membakar. Langsung bersentuhan dengannya, dia bisa merasakan panasnya. Itu benar-benar panas terik yang ringan tapi luar biasa. Ketika energi spiritual cair Long Haoshen bertemu dengan api suci-suci, rasanya seolah-olah itu berubah menjadi bahan bakar. Meskipun api suci-suci hanya menyebar ke kedua lengannya, Long Haoshen hanya bisa merasakan seolah-olah pertahanan tubuhnya semuanya dinyalakan. Di dadanya, kompor Sein spiritual telah berubah menjadi gelap. Energi spiritual cair di tubuhnya bergerak maju mundur dalam keadaan tidak stabil. Namun, Long Haoshen menemukan keheranannya bahwa, bahkan dalam kesulitan ini, dia tidak bisa merasakan bahaya apapun. Long Haoshen tidak merasakan bahaya apapun. Tetapi dalam sepersekian detik ini, Gao Yingji melakukannya. Tepat setelah elemen melenyapkan halo membubarkan semua sihir dari anggota pasukan pemburu iblis tanda pagar satu dan serangan api suci-suci ditujukan pada perisai roh suci Long Haoshen. Niat membunuh yang deras segera meledak dari belakang. Rambut ungu Keyer sedikit bergerak, menyebar ke sekitar, dan matanya yang tanpa ekspresi berubah menjadi abu-abu.
memancarkan aura biru tua di sekelilingnya. Dia membuat belati hijau tua di tangannya menghilang dan perlahan merentangkan kedua lengannya ke samping. Di luar aura biru tua, udara sekitar 5 meter tiba-tiba berubah menjadi abu-abu. Tidak ada yang tahu apa warna abu-abu ini. Tapi Gao Yingji sangat terkejut menemukan bahwa di punggungnya, niat membunuh yang ditransmisikan hampir sepenuhnya murni. Bahkan jika dia dibalut brilliant armor yang dibuat dengan brilliant body dan selanjutnya menambahkan semburan kekuatan dari api suci-suci, dia masih bisa merasakan bahwa dengan angin bertiup di belakang, niat membunuh surgawi itu secara tak terduga penuh dengan aura suci dan secara lengkap. Ketenangan. Ini. Apa ini? Bereaksi hampir seketika. Gao Yingji segera berbalik dan kebetulan melihat bahwa yang melepaskannya adalah Keyer. Bagaimana gadis yang tampak buta ini bisa melepaskan aura yang begitu menakutkan? Ini benar-benar melampaui tingkat kultivasinya pada langkah kelima. Untungnya, dengan serangan sebelumnya menggunakan api suci-suci, efek dari kompor spiritual suci Long Hao Shen terputus. Jika bukan karena fakta ini, Gao Yingji harus menghadapi bahaya. Perasaan sedingin badai salju ini membuat Gao Yingji merasa seolah-olah jatuh ke neraka. Jika ini adalah musuh yang dia hadapi, dia pasti, tanpa ragu sedikit pun, memilih untuk menyerang. Namun, orang yang berdiri di depannya bukanlah musuh. Saat area abu-abu di sekitarnya meluas, niat membunuh yang menakutkan semakin dalam dengan kecepatan yang mencengangkan. Juga pada saat itu, semua anggota pasukan Demon Hun Squad tanda pagar satu muncul tiba-tiba, seolah-olah dipengaruhi oleh tekanan kuat yang meledak dengan panik. Perlahan memulihkan kekuatannya, Wang Yuan melompat sekali lagi. Perisai jiwa ilahi raksasa di tangannya membawa sinar perak yang intens. Fluktuasi besar energi spiritual bercampur ke udara dengan kecepatan panik saat sepasang mata besarnya membawa sedikit warna perak. Gerbang pemanggilan makhluk besar akhirnya terbuka pada detik terakhir. Kali ini, itu bukan seekor domba. Tapi yang mengambil inisiatif untuk keluar adalah lebih dari 30 tentakel ramping hitam pekat, melesat keluar dan memutar udara dengan keras. Tubuh montok akhirnya mengikuti. Keluar dari gerbang pemanggilan makhluk. Di atas kepala Han Yu, mata iblisnya sedang bersiap untuk menyerang Gao Yingji. Tetapi dalam sekejap makhluk besar itu keluar dari gerbang pemanggilan makhluk. Bertentangan dengan ekspektasi. Ia bergetar hebat, menghindar dan bersembunyi di belakang punggung Han Yu. Bab 162. Mithril Foundation Armor 2. Chen Yinger duduk di tanah, membawa wajah pucat yang mengintimidasi, dan menarik napas dalam-dalam. Jelas, energi spiritualnya meluap. Lin Xin tidak bisa menyerang, tapi dia bukan satu-satunya pengguna atribut api di pihak mereka. Blazing World dilepaskan. Pancaran merah menyinari kristal awan apinya, meledak sebelum jatuh ke kepala Little Fire. Dengan cepat, dia mengirimkan energi spiritualnya sendiri ke api kecil. Sebelumnya, dalam sekejap lingkaran cahaya dipecah bersama dengan perisai elemen. Lin Xin adalah satu-satunya yang menyadari bahwa tiga kepala Haoiwei, mata cahaya kecil, api kecil, dan hijau kecil telah berubah menjadi ganas. Di belakang punggungnya, tonjolan itu memancarkan riak samar warna ungu dan ketiga kepalanya bernyanyi dengan tempo cepat. Tiba-tiba terdengar, sepertinya mereka masing-masing melantunkan mantra mereka sendiri. Tetapi jika seseorang memperhatikan dengan seksama, mereka akan melihat bahwa nyanyian ketiga kepala ini secara mengejutkan memiliki tempo tunggal. Dan mata mereka, yang sebelumnya menyala dalam warna berbeda, berubah menjadi warna ungu samar. Namun, mereka bukanlah yang pertama bergerak. Sebuah palu cahaya perak yang sangat besar muncul tiba-tiba. Itu memiliki panjang melebihi 5 meter. Panjang kepalanya bisa dilihat melebihi 2 meter. Warna putih suci tersebar pada lintasan heksagonal, membentuk lingkaran cahaya. Tetapi pada saat itu muncul suara misterius yang menyenangkan sepertinya bergema di sekitar. Secara khusus, di sekitar palu perak, lapisan darah memenuhi udara. Setelah serangan ini diluncurkan, seorang pria berkepala botak jatuh di pantatnya, di tanah. Dan kulitnya tampak lebih buruk daripada Chen Yinger. Dengan perisai di tangan kirinya, Gao Yingji memblokir, menghasilkan suara dang yang keras.
Tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan warna emas. Justru halangan ilahi. Palu cahaya perak yang sangat besar itu diarahkan. Tetapi kedua kaki Gao Yingji sedikit tenggelam. Tiba-tiba, dari gerbang pemanggilan makhluk, siluet besar sudah bisa terlihat dengan jelas. Anehnya, itu adalah mata iblis yang sangat besar. Bola mata besar orang itu, yang berfungsi sebagai tubuhnya, memiliki diameter melebihi 3 meter. Tidak heran dia membutuhkan gerbang pemanggilan makhluk besar untuk keluar. Dia memiliki lebih dari 30 tentakel. Masing-masing panjangnya 20 meter. Mengelilingi Gao Yingji dari segala arah. Sementara itu, pada bola mata yang sangat besar, panas putih yang kuat muncul. Membentuk lingkaran kabut putih. Kekuatannya yang mengerikan melonjak keluar. Penguasa mata iblis. Binatang ajaib dari langkah ke-8. Dan evolusi mata iblis. Tidak ada yang menyangka bahwa orang dengan harapan paling sedikit, Chen Yinger, akan benar-benar mencapai prestasi ini. Memanggil binatang ajaib dari langkah ke-8. Dengan sendirinya, binatang ajaib dari langkah ke-8 setara dengan pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-7. Lebih penting lagi, penguasa mata iblis ini adalah jenis binatang ajaib tertentu dari langkah ke-8. Mengandalkan serangan spiritual. Gao Yingji secara alami merasakan aura binatang ajaib dari langkah ke-8. Tetapi pada saat ini, dia tidak berani untuk mundur. Karena dia merasa bahwa Keyer pada saat ini bahkan lebih berbahaya daripada binatang ajaib ke-8. Langkah. Memecah, ruang. Saute, teriak Wang Yuan dengan keras. Dan pilar cahaya berwarna perak yang sangat besar meledak. Dengan suara siulan yang berisik. Langsung ditujukan ke Gao Yingji. Ini adalah splintering space saute paling lengkap yang dia mampu. Setidaknya 2 kali lebih kuat daripada saat dia menggunakannya melawan Long Hao Shen. Pada saat yang sama splintering space saute digunakan, tentakel mata iblis juga tiba. Gao Yingji menghela nafas. Dan pada saat ini, dia membuat gerakan yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Dia dengan sederhana dan tak terduga mulai duduk. Cahaya keperakan yang terang muncul. Tetapi cahaya keperakan ini tidak memiliki intensitas tinggi, memberikan kesan tak terbatas. Di sekitar Gao Yingji, udara berubah menjadi kental, tanda kondensasi elemen sihir. Di bawahnya, cahaya keperakan yang berputar muncul, mengambil bentuk kotak berbentuk persegi perak dengan banyak pola perak yang dirancang di atasnya. Dan ketika dia hendak duduk, kebetulan ada di kotak ini. Cahaya keperakan naik, membentuk pilar cahaya yang sangat besar. Ketika tentakel penguasa mata iblis bertemu dengan cahaya keperakan ini, kejutan listrik memantul ke arah mereka, menghalangi jalan mereka. Tangan Gao Yingji bersinar dengan kilau keemasan. Dan di tangannya, perisai besi halus mengeluarkan suara rintihan, menghalangi splintering space saute. Membandingkan perisai besi halus dan perisai jiwa ilahi raksasa, celah antara keduanya sama seperti antara langit dan bumi. Tetapi dengan celah tingkat kultivasi, dia masih bisa mendominasi bentrokan dengan kekuatan tirani. Dengan ledakan keras, perisai besi halus memenuhi udara dengan jejak splintering space saute. Dan api suci-suci yang menyala menghilangkan sebagian besar dari space splintering saute, yang pada akhirnya hanya bisa mengenai sebagian kecil dari tubuh Gao Yingji. Tubuhnya benar-benar dikelilingi oleh materi kental yang bersinar perak. Sementara itu, suara yang tajam dan menyenangkan yang menyerupai musik bergema. Semua orang hanya bisa melihat seberkas cahaya keperakan. Dan dari kotak perak itu, sepasang pelindung kaki keluar, membungkus kedua kaki Gao Yingji, termasuk kakinya. Dari tempat duduknya, terlihat punggung bawah dan paha serta kedua kakinya terbungkus dalam cahaya keperakan ini. Bersamaan dengan gerakan Gao Yingji, cahaya keperakan berkibar ke bawah, terus-menerus menghasilkan suara yang merdu. Dalam waktu beberapa saat, helm dan baju besi yang dilapisi perak sudah menutupi tubuh Gao Yingji. Mereka tidak mengharapkan fenomena ini. Mereka juga tidak pernah melihatnya sebelumnya. Tetapi mereka mendengar tentang legendanya. Kecuali dari Keyer, semua anggota Demon Hun Squad tanda pagar satu berteriak serempak. Mithril Foundation Armor. Baju besi perak itu berkilauan samar. Kilau tebal seperti merkuri itu menyebar dalam jarak sepertiga meter.
melepaskan tekanan hebat yang tak tertahankan. Armor peraknya tidak dihiasi dengan desain yang berlebihan, namun keseluruhan penampilannya sangat mengagumkan. Setiap tonjolan, setiap garis membawa nuansa kesempurnaan. Di atasnya, setiap garis tampak hampir hidup. Garis lurus, garis lengkung, garis tepi, jelas memungkinkan gerakan mulus. Mereka menyatu dengan sempurna, melahirkan keindahan ini. Lebih penting lagi, mengesampingkan cahaya keperakan, ada juga cahaya suci-suci yang menyala-nyala. Dan di saat yang sama Gao Yingji mengenakan armor, api suci-suci meletus dan naik setinggi 10 meter. Betapa hebatnya nyala api yang memanjang 10 meter itu. Tekanan kekerasan sudah cukup untuk membuat semua orang merasa lemah. Di tangannya, tidak ada perisai. Dia hanya memegang pedang besinya yang halus. Namun, Gao Yingji saat ini memberi Long Hao Shen perasaan harapan. Berderak, dengan suara yang tajam dan parah. Sinar putih yang menakutkan dengan diameter 3 meter dengan berani pecah meletus, mengarah langsung ke Gao Yingji. Serangan penguasa mata iblis akhirnya diluncurkan. Dalam sekejap sinar putih ini muncul. Semua orang merasa bingung. Karena sinar terang besar itu lewat di dekat Hao Yue. Adapun mantra yang diselesaikan oleh ketiga kepalanya, tiba-tiba terputus. Meskipun hampir selesai. 3 elemen sihir berwarna berbeda tersebar dari tubuhnya. Dengan kilatan tubuh Hao Yue, ketiga kepalanya tiba-tiba berbalik. 6 mata ungu mereka yang berkilauan dipenuhi dengan amarah, menatap penguasa mata iblis. Dari awal sampai akhir, Gao Yingji tidak berbalik, seperti penglihatannya terbentang di belakangnya. Cahaya suci-suci yang bergetar meletus, menyapu di belakangnya dan mengembun menjadi bentuk perisai cemerlang yang sangat besar. Tidak ada ledakan dahsyat, hanya suara samar dan masam. Debu cerah turun, dan api suci menjadi redup. Tubuh Gao Yingji dikelilingi oleh lapisan keperakan yang tebal, berkilau sebentar sebelum kembali normal. Mithril Foundation Armor sepenuhnya terbuat dari mithril, jenis logam yang sangat langka. Saat ini, mithril dianggap sebagai salah satu jenis logam terbaik untuk melukai iblis. Bahkan sebongkah mithril seukuran kepalan tangan memiliki nilai gila 10.000 emas. Senjata apapun dengan sedikit mithril di dalamnya akan tiba-tiba mencapai peringkat senjata magis. Dan jika ditambahkan lebih sedikit, itu akan segera mencapai peringkat peralatan spiritual. Dan baju besi ini seluruhnya terbuat dari mithril, dibentuk dengan setidaknya 7 susunan magis yang berbeda. Mithril adalah bahan yang sangat tebal. Jadi tentu saja, bobotnya juga menakjubkan. Baju besi perak yang menutupi seluruh tubuh Gao Yingji ini setidaknya memiliki berat 500 kg. Armor Foundation Mithril sangat penting bagi kuil ksatria, yang dianggap sebagai jenis baju besi yang paling tangguh. Hanya Temple Knight yang paling menonjol, dari langkah ke-7, yang memiliki kualifikasi untuk memakainya. Dan ada juga faktor keberuntungan di dalamnya. Di seluruh kuil ksatria, ada total 365 Mithril Foundation Armor dan untuk menempa semuanya, total 3.000 tahun dihabiskan. Dalam beberapa aspek, mereka berhasil meniru kekuatan singgasana ilahi. Setiap Mithril Foundation Armor adalah equipment tier legendaris asli. Dan lebih jauh lagi, menutupi seluruh tubuh. Semua 365 Mithril Foundation Armor sudah memiliki master. Jika ksatria kuil baru dari langkah ke-7 ingin memakainya, dia tidak hanya harus menantang dan mengalahkan ksatria lain dengan langkah yang sama, tetapi juga menunggu kesempatan. Seseorang harus menantang ksatria Yayasan Mithril, dan mendapatkannya. Atau ksatria Yayasan Mithril harus binasa atau pensiun. Hanya dalam keadaan ini seorang Temple Knight dapat memperoleh set bagian dari equipment legendaris ini. Tentu saja ada metode lain, yaitu menukarnya dengan poin kontribusi yang cukup. Saat melakukan pertukaran, prioritas diberikan kepada yang berperingkat lebih baik. Tetapi untuk mendapatkan satu set Mithril Foundation Armor dengan metode ini, jumlah poin kontribusi yang diperlukan sangatlah besar. Sejak 365 Mithril Foundation Armor dipalsukan, mereka telah menjadi batu penjuru dari kekuatan yang luar biasa dari kuil ksatria, dan tidak satu pun dari mereka pernah hilang. Jika ksatria itu tewas dalam pertempuran, sihir Yayasan Mithril tambahan akan aktif.
membuatnya kembali ke kuil ksatria secara mandiri. Lebih jauh lagi, Mithril Foundation Armor memiliki kemampuan restoratif yang sangat tangguh. Mencoba menghancurkannya sepenuhnya akan sangat sulit. Pada saat ini, kelompok Long Hao Shen telah melihat keberadaan peralatan legendaris ini untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Rasa haus mereka yang awalnya intens akan pertempuran tampaknya lenyap sepenuhnya. Dengan kilau yang menyilaukan dan rangsangan cahaya yang terang, kompor Sein spiritual sekali lagi diaktifkan. Cahayanya jatuh ke tubuh Gao Yingji. Bab 163. Mithril Foundation Armor 3. Bahkan layar pelindung sihir yang dibentuk oleh Mithril Foundation Armor tidak dapat menghentikan kemampuan tarik kompor spiritual Sein. Gao Yingji hanya bisa terlihat sedikit terkejut. Wajahnya tersembunyi di balik helm. Dari sudut pandangnya, Long Hao Shen, yang telah menerima serangan api suci-suci secara langsung, seharusnya telah kehilangan semua semangat juang. Bagaimana dia masih bisa mengaktifkan kompor Sein spiritual? Tapi apakah Long Hao Shen benar-benar kehilangan semangat juangnya? Tidak. Dan pada saat yang sama rekan satu timnya melancarkan serangan terkuat mereka, perubahan juga muncul padanya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi tidak material, ditembus oleh cahaya terang. Api emas yang menyilaukan membubung di atas tubuhnya dan sepasang mata emasnya masuk dan mengeluarkan cahaya yang luar biasa. Jika seseorang menilai keadaannya saat ini, maka, dari sudut pandang luar, dia tampak seperti mantan Gao Yingji, menggunakan tubuh cemerlang sepenuhnya dan bermandikan cahaya suci. Energi spiritual elemen cahaya tak terbatas keluar darinya, jauh melebihi kekuatannya dalam kondisi normal. Cahaya terang masuk dan keluar darinya dengan kecepatan tinggi, membawa perasaan ilusi, dan pedang berat berada di posisi semula dari Holy Spirit Shield. Pada saat yang sama dia mengaktifkan kompor Sein spiritualnya. Long Hao Shen berteriak keras, meluncurkan serangan ke Gao Yingji yang dibalut Mithril Foundation Armor. Tentu, Long Hao Shen tahu bahwa, tidak peduli bagaimana, dia harus menemukan cara untuk melawan Gao Yingji. Dia juga tidak yakin tentang apa yang terjadi pada tubuhnya, atau bagaimana kekuatannya tiba-tiba meningkat. Namun, dia merasa Keir tidak dalam keadaan normal. Keir adalah kekasihnya yang ingin dia lindungi sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa membiarkan dia menjadi orang yang menghadapi Gao Yingji yang tangguh? Menghadapi musuh yang kuat dan memblokir mereka di depan. Ini adalah tugasnya sebagai seorang ksatria dan sebagai seorang pria. Akibatnya, meskipun dia menyadari perbedaan di antara mereka, dia masih memilih untuk sekali lagi menggunakan kompor spiritual suci. Dan selanjutnya beralih ke Blue Rain, Hibiscus of Light, memilih untuk menyerang ke arah lawan. Tidak masalah jika semua orang terguncang oleh Mithril Foundation Armor. Sebagai kapten, dan sebagai jantung tim, dia tidak bisa. Dia harus bertindak lebih dulu, untuk membangkitkan keberanian rekan satu timnya. Blue Rain, Hibiscus of Light bergoyang, mengambil bentuk gelombang seperti riak sementara sepasang cahaya berwarna biru dan emas berkabut sedang dipancarkan. Kemudian, pedang berat di tangan Long Hao Shen tiba-tiba menghilang. Bayangan emas dan biru samar menjadi terlihat. Mereka tampak seperti aliran air dan aliran cahaya yang terjalin satu sama lain, mengarah langsung ke Gao Yingji. Pada saat yang sama, api suci-suci di tubuh Long Hao Shen dinyalakan sebelum padam seketika. Perasaan tak berwujud menghilang pada saat bersamaan. Karena itu, dia jatuh selangkah ke depan, tetapi menggunakan pedang Roh Kudus untuk berdiri teguh. Pada saat yang sama, Keir dengan tenang bergerak ke sisi lain. Sebuah cahaya hitam muncul dari atas kepalanya. Aura abu-abu yang sebelumnya mengelilingi tubuhnya langsung berubah menjadi hitam. Tampaknya berubah menjadi niat membunuh murni, mencapai perubahan yang mencengangkan. Adapun Gao Yingji yang mengenakan Mithril Foundation Armor, lapisan tebal cahaya keperakan yang memperkuat pertahanannya menghilang. Gao Yingji baru saja merasakan sensasi tercekik di sekujur tubuhnya. Mengalami kesulitan untuk menahan niat membunuh yang menakutkan itu bahkan dengan bantuan Mithril Foundation Armornya. Ini bukanlah serangan material, tapi niat membunuh belaka. Bagaimana gadis ini bisa memiliki niat membunuh yang begitu mengerikan? Gao Yingji mendengus. Dan yang mengejutkan, mundur setengah langkah. Saat ini,
dia berada dalam kondisi yang sangat pasif. Dengan keberadaan kompor sein spiritual, dia tidak memiliki cara untuk meluncurkan serangan yang ditujukan pada Keyer. Memang, kompor sein spiritual ini tidak akan cukup untuk mempengaruhi tekadnya. Tetapi ancaman yang dia rasakan dari Keyer terlalu menakutkan. Sampai-sampai dia bahkan tidak berani berbalik untuk memberikan tanggapan kepada Long Hao Shen yang meledak dengan serangan aneh. Blue Rain, Hibiscus of Light di tangan. Keyer, hentikan, diucapkan dengan suara dingin dan berbeda. Baru-baru ini, cahaya gelap yang menyebar dari atas kepala Keyer adalah sesuatu yang dia tidak biarkan orang lain melihat dengan jelas. Tapi dalam sekejap, itu menghilang, tidak meninggalkan jejak apapun. Dengan ini, Gao Yingji hanya merasakan keringat dingin mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia tidak tahu jenis kemampuan apa yang Keyer gunakan. Tapi dia sangat yakin bahwa, jika pukulan itu dilepaskan, tidak akan mudah untuk memblokirnya dengan cara apapun. Namun, serangan Long Hao Shen sekarang hampir jatuh di punggung Gao Yingji. Cahaya berwarna biru dan emas melayang dan berputar dengan kecepatan tinggi. Mengembun menjadi bentuk kerucut tajam dan dengan ganas menyerang punggung Gao Yingji. Bertujuan untuk menembus lapisan tebal pertahanan Mithril Foundation Armor. Dengan suara pu, Gao Yingji mencondongkan tubuh ke depan. Kekuatan penghancur yang mengerikan menyembur ke tubuhnya. Dengan satu tangan di tanah dan sepasang sayap di punggungnya terbuka, Gao Yingji memaksa, dengan susah payah, tubuhnya untuk tetap stabil. Namun, bagian atas tubuhnya sedikit bergoyang, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Jelas, pada Mithril Foundation Armor di punggungnya, celah besar dapat dilihat, bukti bahwa tubuhnya telah terluka. Dan di sekitar celah ini, ada celah kecil seukuran jarum. Air menyebabkan banyak lubang, cahaya membanjiri dan menembus. Itu adalah efek yang dibawa oleh kemampuan tambahan dari Blue Rain, Hibiscus of Light. Hujan terang dari kembang sepatu menyodok. Awalnya, Long Hao Shen siap menggunakan teknik ini dalam pertarungan memperebutkan kejuaraan melawan Yang Wenzhou. Tetapi pada akhirnya, Yang Wenzhou tidak berhasil menahan semangat juangnya yang tangguh, dan kalah bahkan sebelum dia sempat menggunakan gerakan ini. Berkenaan dengan hujan cerah dari kembang sepatu menyodorkan, Long Hao Shen sendiri tidak memiliki banyak informasi. Karena dengan tingkat kultivasinya saat ini, bahkan meluncurkan serangan ini pun sulit. Tingkat kultivasi dan keluaran energi spiritual juga merupakan faktor dari kekuatan pukulan ini. Energi spiritual internal Long Hao Shen baru saja meningkat secara tiba-tiba. Dan meskipun dia tidak tahu apa yang telah terjadi, dia memutuskan untuk menuangkan energi spiritual asing ini sepenuhnya ke dalam Blue Rain, Hibiscus of Light, untuk mengaktifkan teknik ini, keterampilan ofensif yang paling kuat yang saat ini dia miliki. Bahkan Long Hao Shen tidak berpikir bahwa Blue Rain, Hibiscus of Light akan memiliki kekuatan ofensif yang besar untuk benar-benar berhasil melukai Gao Yingji yang dilindungi oleh Mithril Foundation Armor-nya. Aliran cahaya keemasan dan biru mengalir kembali. Kembali ke Blue Rain, Hibiscus of Light di tangan Long Hao Shen. Melihat pedang di tangannya, Long Hao Shen tidak bisa menutupi rasa suka yang dia rasakan untuk itu. Pedang ini selanjutnya diberkati dengan kecerdasan. Rohnya terhubung dengannya. Terhubung dengan jiwanya dengan cara yang mirip dengan Hao Yue dan dia. Di udara, retakan muncul di samping Keyer dan sosok tinggi dan kurus yang sepenuhnya berpakaian hitam muncul. Orang yang datang tidak lain adalah Master Hallquill Assassin, pahlawan dari langkah ke-9 dan pemimpin aliansi sekunder Zheng Yue. Zheng Yue benar-benar mengabaikan orang lain dan menatap kosong ke arah Keyer. Bocah sembrono, ini hanya spar. Bagaimana kamu bisa memanfaatkan kekuatan itu? Mungkinkah Anda lupa harga yang harus Anda bayar saat menggunakannya? Petik 2. Kilau abu-abu di mata Kai berangsur-angsur tersebar. Dan dia menjawab dengan acuh tak acuh. Kakek buyut, ini adalah pertempuran pertamaku dengannya. Aku tidak ingin kalah. Wajah Zheng Yue tiba-tiba menjadi gelap. Kamu gadis, apakah dia begitu baik? Pantas kau membayar harga seperti itu. Petik 2. Keyer sepertinya tiba-tiba menjadi keras kepala. Menjawab dengan nada memberontak. Dialah satu-satunya yang membuatku merasakan kasih sayang dan kehangatan. Zheng Yue terkesiap.
Ekspresi ganas sebelumnya tiba-tiba mereda. Nafasnya semakin berat. Dia menoleh untuk melihat Gao Yingji yang menarik Mithril Foundation Armor-nya. Kamu juga merupakan sumber masalah. Jangan bilang kamu tidak menyadari bahwa kekuatan yang dia ciptakan bukanlah sesuatu yang menjadi miliknya. Tidak sedikit pun. Mengapa Anda tidak menghentikannya dengan kata-kata? Petik 2. Gao Yingji dengan hormat membungkuk ke arah Seng Yue. Melakukan hormat ksatria. Senior heroik. Saya hanya ingin mencoba batasan para pemuda ini. Sebagai pemimpin mereka saat ini, saya perlu menguji mereka untuk mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya. Petik 2. Seng Yue mengerutkan alisnya. Lalu apa hasil dari tes ini? Mata Gao Yingji bersinar terang. Ini bahkan lebih besar dari yang saya harapkan. Meskipun mereka tidak dapat digambarkan sebagai terkoordinasi dengan baik dan banyak dari mereka memiliki kemampuan yang tidak stabil. Dalam keadaan ini, mereka menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi kemampuan normal mereka. Setelah melalui pemeriksaan singkat ini, saya yakin mereka mampu menampilkan potensi yang lebih besar. Benar-benar pantas menjadi Demon Hun Squad tanda pagar satu tingkat prajurit tahun ini. Seng Yue mengangguk. Pandangannya menyapu melewati kelompok pemuda ini dan tiba-tiba berhenti di penguasa mata iblis ini. Gadis muda. Penguasa mata iblis ini benar-benar tidak buruk. Mengapa tidak mempertimbangkan membiarkannya menjadi monster yang dikontrakmu? Meskipun kekuatannya lebih besar dari milikmu. Jika kamu mau, orang tua ini akan membantumu dengan menekannya. Seorang penguasa mata iblis memiliki peluang untuk berubah menjadi Demonic Eye Despot. Monster magis puncak dari langkah ke-9. Petik 2. Chen Yinger berdiri saat itu. Menggelengkan kepalanya tanpa ragu sedikit pun. Tidak mungkin. Itu terlalu jelek. Segera kembali. Saat dia memesan, dia melambaikan tangannya ke penguasa mata iblis ini. Dipenuhi dengan kebencian. Itu memberinya pandangan terakhir sebelum pergi ke gerbang pemanggilan makhluk. Seng Yue menghela nafas dengan sedikit penyesalan. Mengatakan kepadanya, mata iblis benar-benar tidak cocok untuk seorang gadis. Tapi kesempatan untuk mengubah monster panggilan dengan kemungkinan menembus langkah ke-9 menjadi monster terkontrak bukanlah sesuatu yang mudah kamu temukan. Petik 2. Chen Yinger menjulurkan lidahnya dan berkata, tetap saja, saya pasti tidak menginginkannya. Nenek berkata bahwa binatang kontrak pribadi harus dipelihara sejak muda untuk mendapatkan ketaatan yang sempurna. Yang ini sudah dewasa. Bagaimana jika itu menggigitku di masa depan? Petik 2. Seng Yue dengan acuh tak acuh membalas. Terserah kamu. Pada akhirnya, dia bukanlah pembangkit tenaga listrik dari kuil spiritual. Dan apa yang tidak bisa dia ketahui adalah bahwa gadis muda ini sedang berpikir. Orang jahat yang Wenzhao itu memiliki unicorn cahaya bintang yang begitu cantik. Jika saya mengambil binatang kontrak jelek seperti itu, bukankah itu akan sangat kehilangan muka? Seng Yue mengeluarkan suara yang dalam. Kalian anak muda benar-benar memiliki pendapat yang berlebihan tentang kemampuanmu sendiri. Mungkinkah Anda benar-benar memiliki hayalan bahwa Anda bisa mengalahkan ksatria kuil? Apakah Anda menyadari apa perbedaan level antara Anda berdua? Petik 2. Wang Yuan adalah seorang gadis dengan temperamen sembrono yang tidak peduli dengan siapa yang dihadapinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk memberikan jawaban spontan ini. Kami baru saja akan menang. Kapten baru saja terluka melawan kita. Petik 2. Seng Yue mendengus dingin. Hampir menang. Maksud Anda jatuh dalam jumlah yang sangat besar. Jika dia benar-benar ingin membunuhmu, dia bahkan tidak perlu 3 detik untuk melakukannya. Baginya untuk mendapatkan Mithril Foundation Armor, tingkat kultivasinya setidaknya berada di peringkat ke-7 dari langkah Temple Knight. Dan apa yang disiratkan oleh fakta bahwa dia setidaknya seorang Temple Knight dari peringkat ke-7. Ini menyiratkan bahwa energi spiritual internalnya di atas 23.000. Bahkan jika kita menambahkan energi spiritual internal dari Anda masing-masing, itu masih lebih rendah dari miliknya. Satu-satunya alasan dia terluka memang karena serangan itu LHC baru saja dieksekusi. Tapi yang lebih penting, dia takut melukaimu dan selalu dalam keadaan defensif. Jika tidak, bagaimana Long Hao Shen bisa menarik serangannya begitu lama dengan kompor spiritual suci? Untuk semua panggilan, semakin tinggi langkah kultivasi,
semakin jelas perbedaannya. Serangan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik langkah ketujuh adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang dengan tingkat kultivasi saya dengan ringan. Untuk kamu, Petik 2. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel Kice de Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Bab 164. Knight dan Assassin membentuk entitas tunggal, keseluruhan. Para pemuda ini tiba-tiba menutup mulut mereka, dan saling memandang, tercengang di dalam. Energi spiritual internal, 23.000, jumlah yang menakutkan. Bahkan jika mereka menjumlahkan 7 orang di seluruh kelompok, jumlahnya bahkan tidak akan mencapai 14.000. Dengan celah energi spiritual seperti itu, bagaimana mereka bisa dibandingkan? Tatapan Seng Yue jatuh untuk terakhir kalinya pada Keyer. Orang yang paling banyak membuat masalah adalah kamu. Itu benar. Tentu, kekuatan yang kamu coba lepaskan mampu mengancamnya. Namun, itu pasti akan memaksanya untuk pergi keluar untuk menangani Anda. Alasan mengapa saya keluar bukanlah untuk membantunya, tetapi untuk membantu Anda. Jika tidak, meskipun Anda pasti akan melukai dia, Anda pasti akan mati dalam prosesnya. Petik 2. Keyer dengan tenang berdiri di sana, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Terhadap kakek buyutnya ini, dia sama sekali tidak memiliki perasaan yang akrab. Long Hao Shen, ikut denganku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Penampilan Seng Yue menjadi sedingin es, seperti pisau tajam, saat dia berbalik untuk melihat Long Hao Shen yang melemah. Mendengar kata-kata ini, Keyer akhirnya menunjukkan reaksi. Tubuhnya sedikit menggigil. Seng Yue menatapnya sekilas sebelum mengambil langkah maju. Dengan itu, sudah ada jarak 10 meter di antara mereka. Long Hao Shen mengambil senjata dan peralatannya sebelum mengejar Seng Yue dengan langkah besar. Gao Yingji menoleh untuk melihat semua orang. Wajahnya yang tegas menampakkan senyuman tipis. Meskipun aku menekan sebagian dari kekuatanku, kau memaksaku untuk mengeluarkan Mithril Foundation Armor untuk pertahanan hari ini. Sesuatu yang bisa kamu banggakan. Akan ada hari ketika Anda akan mencapai level saya dan bahkan melampauinya. Baiklah. Anda boleh istirahat selama setengah jam. Lalu, kita akan berangkat. Petik 2. Saat ini, Chen Yinger sepertinya sudah direvitalisasi. Melompat dengan semangat ke sisi Keyer. Keyer, kamu benar-benar kuat. Tadi, apa itu namanya? Sangat kuat. Keyer tidak mengatakan apa-apa. Hanya menggelengkan kepalanya sebelum duduk di kursi sebelumnya. Secara diam-diam memulihkan energi spiritualnya yang terkuras. Selain Long Hao Shen, dia bertindak dingin terhadap semua orang. Dan tidak banyak bicara. Ini bukanlah sikap yang dia tunjukkan dengan sengaja. Chen Yinger diam-diam meringis tidak puas pada Keyer sebelum berlari menuju Wang Yuan. Long Hao Shen menuju ke sisi lain stadion bersama dengan Seng Yue, yang menghentikan langkahnya di sana sebelum berbalik untuk melihat dia. Long Hao Shen memanggil nama pemuda ini. Seng Yue merasa tidak berani berbicara dengannya. Kata "cantik" dapat digunakan untuk menggambarkan pemuda tampan ini yang memiliki kelimpahan kualitas khusus yang tidak dimiliki orang normal. Bahkan jika Seng Yue pada dasarnya sangat pilih-pilih, dia mengalami kesulitan dalam menemukan cacat pada pemuda ini. Namun, dia masih merasa agak gelisah di hatinya. Tidak peduli apa yang orang katakan, dia tetaplah orang yang merebut cucu buyutnya sendiri. Senior heroik, Long Hao Shen mengangkat tangan kanannya untuk melakukan hormat ksatria kepada Seng Yue. Seng Yue terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan lembut, Keyer, gadis ini, sudah sangat kesakitan sejak dia masih muda. Saya tidak tahu mengapa Anda begitu penting baginya. Saya juga tidak tahu apa yang membuat Anda tertarik padanya. Tetapi Anda adalah seorang kesatria. Dan karena itu, saya berharap Anda akan bertarung bersamanya di masa depan dan melindunginya di saat-saat itu. Petik 2. Long Hao Shen dengan tegas menjawab. Saya bersumpah bahwa saya akan melindungi Keyer selama hidup saya. Bahwa aku akan menggunakan hidupku untuk melindunginya. Petik 2. Seng Yue mengarahkan pandangan dalam ke arahnya. Wajahnya mereda. Gunakan tindakanmu untuk membuktikannya padaku. Juga, barusan,
Kamu seharusnya melihat kemampuan yang Keyer coba gunakan. Ingatlah bahwa kecuali dalam situasi kematian atau kehidupan, di mana hidupnya benar-benar terancam, Anda tidak boleh membiarkan dia menggunakan gerakan ini dengan mudah. Ini karena kemampuan itu akan membawa kerusakan besar pada tubuhnya. Apakah kamu mengerti? Pikiran Long Hao Shen menggigil. Sebelumnya, ketika Keyer melepaskan niat membunuh yang menakutkan itu pada Gao Yingji, bagaimana Long Hao Shen tidak khawatir olehnya? Dia tidak menyangka bahwa Keyer akan menjadi begitu kuat sedemikian rupa. Sedemikian rupa sehingga dia mulai mengaguminya. Merenungkan masalah ini, dia menyadari bagaimana Keyer, yang baru mencapai tahap kelima dari kultivasi, menampilkan kemampuan yang begitu hebat. Ternyata, itu sebenarnya datang dengan harga yang mahal untuk dibayar. Dia mengatakan bahwa dia pasti tidak ingin kalah karena itu adalah pertarungan pertamanya di sisiku. Keyer. Ah, Keyer. Meskipun saya bersumpah bahwa saya akan melindungi Anda seumur hidup, Anda adalah satu-satunya yang mengorbankan diri sejauh ini. Melihat Long Hao Shen, mata Seng Yue berangsur-angsur berubah menjadi lebih merah, mengetahui bahwa dia mengerti maksudnya. Pergi sekarang, dan ingat, baik Anda dan Keyer bahkan lebih penting daripada artefak dewa. Dalam kapasitas Anda sebagai Kapten Regu, Anda tidak boleh membiarkan skuad Anda dan diri Anda sendiri memasuki situasi bahaya yang tidak terduga. Sampai Anda dewasa hingga berusia 20 tahun, prioritas Anda adalah menjaga diri Anda dan Keyer tetap aman. Setelah momen itu, Anda akan lebih dari cukup memenuhi syarat untuk membela diri. Petik 2. Terima kasih atas bimbingan Anda, senior yang heroik. Long Hao Shen memberi hormat kepada Seng Yue sekali lagi. Seng Yue menunjukkan senyum tipis, menggelengkan kepalanya. Di masa depan, kamu bisa memanggilku kakek buyut, seperti Keyer. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia sekali lagi mengungkapkan kemampuan superiornya yang luar biasa dengan menghilang setelah mengambil satu langkah, tanpa meninggalkan apapun. Long Hao Shen kembali ke Keyer dan duduk di sisinya. Konsumsi energi spiritualnya sebelumnya terlalu besar, jadi dia membutuhkan waktu untuk pulih. Setengah jam belum berlalu, tetapi Gao Yingji sepertinya sudah pulih sepenuhnya, kembali ke keadaan normalnya. Long Hao Shen sebelumnya memberinya luka parah, tapi tidak ada jejak sedikit pun dari mereka lagi. Ayo berangkat. Penampilannya rata-rata, tetapi seluruh prajurit satu di Menhun Squad mengakui kekuatan pemimpin mereka yang tangguh. Bagaimanapun, pria ini sudah menunjukkan kekuatannya kepada mereka. Langkah ketujuh. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang nyata dari langkah ketujuh. Meninggalkan Stadion Ksatria, kereta yang sangat besar sedang menunggu mereka di pintu masuk. Menggunakan kata raksasa untuk menggambarkan gerbong ini bahkan tidak akan berlebihan. Gerbong itu lebarnya 3 meter, panjangnya sekitar 5 atau 6 meter. Memiliki 8 ekor kuda bagus yang menariknya, dan 2 orang pengemudi duduk di depannya. Setiap pasukan pemburu iblis yang baru dibuat akan menerima perlakuan ini. Lagi pula, tidak semua orang di antara mereka sendiri akan naik, dan mereka tidak dapat melakukan perjalanan ini dengan berjalan kaki. Jika mereka melakukannya, efisiensi mereka akan terlalu rendah. Pada saat semua orang bersiap untuk naik kereta, seorang gadis muda tiba-tiba berlari ke arah mereka dari dekat. Kebanyakan dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik di langkah kelima. Jadi persepsi mereka secara alami tidak lemah. Mereka semua tanpa sadar menghentikan langkah mereka untuk melihat gadis muda ini. Itu adalah seorang wanita yang tampak berusia 17 atau 18 tahun. Seusia dengan Wang Yuan meskipun dia terlihat lebih halus. Wajah bulatnya menggembung dan matanya yang tampak tajam tampak penuh kepahitan. Memiliki rambut emas pendek. Dia terlihat gesit dan sangat cantik. Paman Tuan, apakah Anda bersikeras meninggalkan saya seperti ini? Gadis itu buru-buru pergi ke depan Gao Yingji, membuka kedua lengannya untuk menghalangi jalannya. Melihatnya, sedikit ketidakberdayaan muncul di wajah Gao Yingji yang sebelumnya dingin dan tegas. Xiao Xue, jangan berisik dan cepat kembali. Paman harus pergi misi. Saya akan segera kembali setelah selesai. Tetap di rumah dan berlatihlah dengan baik. Petik 2. Aku tidak mau. Aku ingin menjalankan misi ini dengan paman.
Saya juga seorang ksatria. Gadis bernama Xiao Xue dengan keras kepala menatap Gao Yingji. Wajah Gao Yingji menunduk. Xiao Xue, tindakanmu membuat paman marah. Lagi pula, kamu tidak muda lagi. Kamu tidak bisa tinggal dengan paman seumur hidupmu. Petik 2. Mata Xiao Xue bersinar dengan sedikit warna merah. Papa dan mama semuanya pergi. Mungkinkah paman itu juga tidak menginginkanku lagi? Benar. Aku hanya ingin menghabiskan seluruh hidupku dengan paman. Jika dia tinggal sendirian di rumah, Xiao Xue akan takut. Saat dia mendeklarasikan kata-kata terakhir ini, suaranya sudah disertai dengan isak tangis. Namun, ini jelas bukan hanya akting. Keluhan dan ketakutan di matanya tidak palsu. Dari penampilannya, dia lebih tua dari Long Haoshen dan Keyer. Tetapi dalam hal kedewasaan, dia tampak jauh di bawah mereka berdua. Mendengar kata-kata ini, Gao Yingji menunduk tanpa daya. Alisnya berkerut. Sambil menghela nafas, dia akhirnya berkata, "Oke, datang saja bersama kami. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada mereka." Petik 2. Saat dia berkata demikian, dia melihat semua orang di pasukan Demon Hun Squad kelas 1 dan berkata, "Namanya si Xiao Xue. Dia adalah ksatria retribusi peringkat kelima dari langkah keempat." Long Haoshen bertanya dengan rasa ingin tahu. Langkah keempat peringkat kelima. Dengan tingkat kultivasinya, dia seharusnya bisa berpartisipasi dalam seleksi perburuan setan. Saya ingin tahu mengapa saya tidak bisa bertemu dengannya. Petik 2. Mendengarnya, si Xiao Xue langsung cemberut. Pamanlah yang tidak mengizinkan saya berpartisipasi. Jika tidak, saya akan lolos ke kualifikasi tanpa masalah. Petik 2. Gao Yingji menghela nafas sebelum berbicara sebagai jawaban. Ibunya adalah anggota pasukan pemburu iblis. Rekan tempurku. Tapi dia kehilangan nyawanya dalam pertempuran. Meninggalkan anak ini. Bagaimana saya bisa membiarkan dia menghadapi bahaya memasuki Demon Hun Squad? Saya hanya berharap dia hidup dengan tenang di dalam aliansi. Sejak kedua orang tuanya meninggal, anak ini telah menderita secara mental. Membuatnya sangat tidak beradab. Dia tidak pernah mau berpisah dariku. Maaf semuanya. Izinkan saya untuk membawanya selama operasi ini. Beristirahatlah di timur. Dia tidak akan mengganggu Anda. Saya memastikan untuk bertanggung jawab atas keselamatannya. Petik 2. Mendengar bahwa si Xiao Xue telah kehilangan kedua orang tuanya dan melihat penampilannya yang menyedihkan dan menyedihkan. Bagaimana mungkin seseorang tidak memberikan persetujuan mereka? Kesedihannya berubah menjadi kelegaan. Si Xiao Xue menaiki kereta. Bagian dalam gerbong sangat luas dan bahkan ada seorang spesialis yang mengurus jatah di jalan. Dengan tinggi 4 meter. Bahkan dengan melakukan yang terbaik untuk meringkuk, Hao Yue masih menempati area yang cukup luas. Han Yu telah mengirim mata iblisnya kembali ke tempatnya sendiri. Tetapi Hao Yue tidak sama. Kecuali itu dengan keinginannya sendiri. Long Haoshen tidak akan pernah memaksanya untuk kembali. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah melihat lingkungan keji dan musuh yang tangguh di dalamnya. Setelah dia memberikan penjelasan sederhana kepada rekan-rekannya, semua orang secara alami menerima kehadiran Hao Yue. Atas perintah pengemudi, 8 kuda yang sehat menarik kereta di luar kota suci. Gao Yingji duduk di kursi paling luar gerbong, dan si Xiao Xue duduk di sampingnya. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, mereka akan melihat bahwa mata gadis ini terpaku pada sosok Gao Yingji. Adapun dia mengabaikannya sepenuhnya. Baiklah, mari kita manfaatkan waktu ini untuk menyimpulkan pertarungan kita sebelumnya. Jawab pertanyaan ini dulu. Pada aspek apa dari pertempuran ini yang Anda lakukan dengan baik? Dan pada aspek apa Anda kurang? Gao Yingji berkata dengan suara yang dalam. Secara alami, tujuan dari pertempuran yang mereka lakukan sebelumnya bukanlah mempertaruhkan segalanya untuk kesempatan yang tidak ada untuk menang. Sebenarnya tidak hanya untuk menilai kemampuan setiap orang, tetapi pada saat yang sama untuk memungkinkan setiap orang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan orang lain ketika ditekan untuk sebagian besar. Chen Yinger, sebagai seorang gadis dengan pikiran penuh kotoran, segera menyatakan, senang dengan dirinya sendiri. Kesampingkan Keyer, yang terkuat seharusnya adalah aku.
Bagaimanapun, aku telah memanggil binatang ajaib yang tangguh dari langkah ke-8. Kami benar-benar memiliki beberapa peluang untuk menang. Petik 2. Simasian terkekeh sebelum berbicara. Adik perempuan Yinger, jika aku menyuruhmu melakukannya, apakah kamu bisa memanggil binatang ajaib lain dari langkah ke-8? Penampilan Chen Yinger segera berubah saat dia bergumam dengan tergesa-gesa. Akan ada saat di mana aku bisa. Gao Yingji menoleh untuk melihat Long Hao Shen dan berkata, Hao Shen, kamu adalah kaptennya. Beri kami pemikiranmu. Long Hao Shen mengangguk dan menjawab, mari kita mulai dengan poin-poin kuat. Poin kuat kami cukup jelas. Yang utama adalah bahwa hampir semua orang di sini memiliki kekuatan ofensif yang melebihi rata-rata. Dorong kembang sepatu hujan cerah milikku. Perisai jiwa ilahi raksasa Wang Yuan Yuan. Kombinasi kegilaan Simasian dengan palu suci. Pemanggilan Yinger menggunakan gerbang pemanggilan makhluk. Serta kekuatan luar biasa Keier. Sebagai perbandingan, Han Yu dan Lin Xin lebih dekat dengan peran pendukung. Tetapi kegunaan mereka dalam pertempuran tetap cukup besar. Petik 2. Semua yang dia katakan sampai di sana adalah pengamatan menyeluruh terhadap kemampuan semua orang. Hanya dengan santai mengotak-atik dan mengatur pikirannya. Memiliki kemampuan yang melampaui peringkat kita sendiri. Kita harus dengan mudah menampilkan kekuatan yang melebihi ekspektasi musuh kita. Selama kekuatan tim kita memiliki kesempatan untuk ditampilkan, saya yakin kita pasti bisa disebut sebagai Demon Hun Squad pendatang baru terkuat. Petik 2. Mendengar dia sampai di sana, semua orang secara spontan mengangguk berturut-turut. Selama pertempuran sebelumnya, yang paling mempesona adalah, tanpa diragukan lagi, Keier. Tetapi dalam kapasitasnya sebagai kapten tim, kemampuan Long Hao Shen juga tidak bisa diabaikan. Jika bukan karena kendalinya atas Gao Yingji menggunakan kompor sein spiritualnya dikombinasikan dengan pertahanan yang mencapai ketinggian tertinggi, bahkan diberikan bahwa Gao Yingji tidak menggunakan kekuatan penuhnya, mereka akan memiliki banyak kesulitan untuk sepenuhnya menggunakan ultimate itu. Teknik mereka, pukulan terakhir Long Hao Shen juga meninggalkan kesan mendalam pada orang lain. Lagi pula, kekuatan serangan penetrasi yang kuat dari Bright Rain Hibiscus Trust bahkan telah berhasil melukai Gao Yingji meskipun dia menggunakan Mithril Foundation Armor. Itulah seberapa besar kekuatan ofensif Long Hao Shen. Akibatnya, semua orang semakin yakin bahwa kekuatan Long Hao Shen, kapten mereka mewakili posisi pertama dengan baik. Bahkan Wang Yuan Yuan, yang awalnya tidak sepenuhnya yakin, hanya bisa merasakan kekaguman terhadap Long Hao Shen setelah secara pribadi menyaksikan kemanjuran luar biasa dari dorong hibiskus hujan cerah dan kompor sein spiritual. Meskipun semua orang tidak mengetahui dengan jelas usia Long Hao Shen, mereka masih dapat melihat dengan jelas bahwa, dalam tim, 3 yang termuda adalah dia, Keier, dan Chen Yinger. Dan dari fakta bahwa Keier dan dia bahkan berhasil mencapai langkah kelima pada usia seperti itu, semua orang dapat melihat betapa besarnya prospek masa depan mereka. Gao Yingji mengangguk dan berkata, sekarang beritahu kami tentang kekurangannya. Long Hao Shen berkata, juga jelas bahwa kami sangat kurang. Pertama-tama, kami tidak akrab satu sama lain. Jadi kami tidak mengetahui keterampilan, waktu persiapan, kekuatan, kemanjuran, serta pola bertarung satu sama lain. Dalam keadaan seperti itu, sulit untuk bertindak dalam koordinasi. Dan karenanya, kami tidak dapat menampilkan kekuatan tempur kami sepenuhnya. Untuk mencapai tingkat koordinasi yang sempurna, kita perlu berlatih terus-menerus dan meningkatkan pengalaman bertarung kita. Ke depan, kami pasti akan memperhatikan aspek ini. Kekurangan kedua adalah sifatnya yang tidak terbatas. Hal ini berkaitan dengan sisi Yinger. Gerbang pemanggilan makhluk Yinger memang mantra pemanggilan yang tangguh. Tetapi dia sendiri tidak dapat mengetahui pemanggilan apa yang akan keluar. Akibatnya, di tengah pertempuran, saya merasa sulit untuk memasukkan kemampuannya ke dalam perhitungan kami. Bahkan dalam kasus dia memanggil binatang ajaib yang tangguh, itu masih akan menjadi situasi yang buruk jika tidak dapat bertindak dalam koordinasi dengan kami. Misalnya, sebelumnya, serangan penguasa mata iblis itu benar-benar mengganggu sihir Hao Yue. Petik 2. Di samping, Chen Yinger menjulurkan lidahnya.
Jika makhluk ajaib yang dipanggil terlalu kuat, aku memang tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Gao Yingji sedikit mengerutkan alisnya dan berkata, Chen Yinger, saya tahu bahwa pasti ada rahasia di gerbang pemanggilan makhluk ini. Dan itu bisa diklasifikasikan sebagai rahasia pribadi Anda, jadi saya tidak merasa nyaman bertanya kepada Anda. Titik. Namun, Anda sekarang menjadi bagian dari seluruh Demon Hun Squad. Sama seperti Han Yu. Anda adalah ketujuh dari kekuatan grup. Di seluruh tim ini, semua orang penting. Jadi, jika Anda ingin tim berkembang lebih cepat, Anda harus menstabilkan panggilan Anda secepat mungkin. Petik 2. Chen Yinger sedikit terkejut sebelum dia bergumam. Saya khawatir saya harus setidaknya mencapai langkah ketujuh sebelum saya dapat sepenuhnya mengontrol gerbang pemanggilan makhluk. Gao Yingji berkata, ada solusi lain, yaitu mendapatkan kontrak binatangmu secepat mungkin. Dalam situasi saat ini, saya khawatir kita harus menunggu belasan tahun sebelum Anda mencapai langkah ketujuh. Jangan beritahu saya bahwa selama 10 tahun ini, Anda akan selalu mengandalkan rekan Anda untuk melindungi Anda. Dari sudut pandang tim, kemungkinan besar Anda akan membawa bencana bagi semua orang. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, nadanya jelas menjadi lebih keras. Wajah menawan Chen Yinger menjadi lebih pucat saat dia perlahan menundukkan kepalanya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yang lain semua mengerti dengan jelas masalah tentang dia. Tetapi tim baru saja terbentuk dan dia hanyalah seorang gadis kecil, jadi tidak ada yang berbicara banyak tentang dia, untuk menghindari mempengaruhi persatuan mereka. Dan sebagai pemimpin sementara, Gao Yingji jelas paling cocok disebut orang luar. Faktanya, bahkan jika Lin Xin tidak dapat meluncurkan serangan, dia masih bisa mengandalkan kontrol sihir dan kualitas sihirnya yang luar biasa untuk membantu seluruh tim dengan menjaga pertahanan. Tetapi jika gerbang pemanggilan makhluk Chen Yinger tidak dapat memanggil binatang ajaib yang kuat, dia hanya akan menjadi beban bagi seluruh tim. Faktanya, bahkan jika dia memanggil sesuatu yang bagus, dia tidak akan bisa mengendalikannya dengan baik, yang belum tentu membuatnya menjadi hal yang baik untuk tim. Akibatnya, dia hanya bisa dikatakan sebagai bagian tim yang paling tidak stabil. Penampilan bermartabat Gao Yingji menyapu semua orang dan dia berkata dengan suara yang dalam. Kalian semua harus dengan tegas mengingat bahwa kalian adalah satu kesatuan, tim yang lengkap. Anda harus memprioritaskan kepentingan tim. Jika tidak, jika masalah muncul pada salah satu dari Anda, seluruh kelompoklah yang akan dibebani. Di tengah pertempuran, Anda harus bergantung satu sama lain. Bahkan jika tenaga Anda hampir habis, Anda harus selalu menemukan cara untuk melakukan bagian Anda dalam tim. Dalam 3 bulan ke depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyampaikan pengalaman saya kepada Anda. Jumlah yang akan Anda pelajari dan tampilkan akan bergantung pada diri Anda sendiri. Sekarang, saya akan membuat analisis pribadi pada semua orang di pasukan pemburu iblis kelas 1 ini. Saya telah menceritakan segalanya tentang Chen Yinger. Dia adalah elemen tim yang paling tidak bisa ditentukan. Tetapi karena Anda adalah satu tim, dalam pertempuran, adalah tugas semua orang untuk melindunginya. Setelah dia dewasa di masa depan, dia pasti akan menjadi bagian penting dari tim. Petik 2. Ketika pandangannya tertuju pada satu-satunya penyihir dalam tim, Gao Yingji dengan jelas menunjukkan minat. Lin Xin, tahukah Anda bahwa Anda adalah penyihir paling luar biasa yang pernah saya lihat tahun ini? Lin Xin memulai. Merasa bahwa pujian yang tiba-tiba ini agak tidak pantas baginya. Dia awalnya percaya bahwa Gao Yingji akan memandang rendah dirinya karena tidak bisa menyerang. Gao Yingji melanjutkan dengan suara yang dalam. Hari ini adalah pertama kalinya Anda bekerja sama. Tetapi dalam kolaborasi ini, selain dari binatang ajaib Long Hao Shen, Anda adalah orang dengan koordinasi terbaik dengannya. Ketika perisai elemen energi total Anda serta perisai elemen Anda digunakan padanya, dukungan pertahanan yang Anda berikan pada Long Hao Shen bahkan lebih besar dari binatang ajaibnya. Jika saya tidak salah, Anda mengandalkan kendali Anda untuk meningkatkan efisiensi perisai elemen Anda, memberikan hasil yang lebih besar. Staf ajaib di tangan Anda haruslah kristal awan api murni, memberi Anda amplifikasi yang cukup layak. Namun,
Jika Anda secara alami tidak memiliki bakat yang luar biasa, tidak mungkin Anda menggunakan mantra pertahanan dengan kecepatan seperti itu. Meskipun aku tidak boleh menanyakan rahasia orang lain, di antara kalian semua, yang paling membuatku penasaran adalah kamu. Kenapa kamu tidak bisa menggunakan sihir ofensif? Saya tahu bahwa Anda juga seorang alkemis. Lebih jauh menambah fakta bahwa Anda memiliki spesialisasi ganda semacam ini. Sihir pertahanan Anda memiliki kegunaan yang hebat. Jika Anda dengan sepenuh hati mengabdikan diri untuk melatih kendali sihir Anda, saya dapat memprediksi bahwa Anda pasti akan menjadi kebanggaan kuil mage di masa depan. Petik 2. Mendengar kata-kata Gao Yingji, Lin Xin terdiam. Kulit pemuda narsis dan berambut hijau tua ini menjadi gelap. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menundukkan kepalanya dan duduk di sana. Gao Yingji menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Oke, oke. Saat ini, kami telah menilai kegunaan Lin Xin, yang hanya dapat menggunakan sihir pertahanan, untuk strategi pertempuran kami. Dalam tim ini, utilitas Lin Xin tidak kurang dari seorang prajurit perisai. Dan berkat fakta bahwa dia menggunakan sihir, dia dapat dikatakan memiliki kegunaan yang lebih besar dibandingkan dengan seorang prajurit perisai. Lin Xin, perlu diingat bahwa jika Anda selamanya tidak dapat menggunakan sihir ofensif, Anda harus mengerahkan banyak upaya pada pengendalian tembakan Anda pada sihir pertahanan dan membantu di masa depan. Dengan cara ini, saat menghadapi musuh yang kuat, Anda akan dapat membantu pertahanan Long Hao Shen, seperti yang Anda lakukan hari ini. Dan saat Anda akan paling bersinar dalam tim adalah saat menghadapi banyak musuh yang lemah. Ketika seseorang menghadapi bahaya atau membutuhkan bantuan, Anda akan menjadi orang pertama yang bergegas membantu mereka." Lin Xin mengangguk dalam diam. "Saya akan mencoba yang terbaik." Memberikan jawaban singkat ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tampaknya menjadi agak jengkel oleh fakta bahwa Gao Yingji mengajukan pertanyaan mengapa dia tidak bisa menggunakan sihir ofensif. Gao Yingji menyatakan, "Saya menempatkan Lin Xin di belakang. Dan Chen Yinger, sebagai orang yang paling membutuhkan perlindungan, ditempatkan di tengah formasi. Long Hao Shen, perhatikan bahwa tunggangan Anda harus membantu mereka bergerak selama pertempuran, menggunakan, misalnya, teknik sistem angin, float, dan seterusnya, dan membawanya saat diperlukan." Petik 2. Long Hao Shen memperhatikan dengan serius setiap kata yang diucapkan Gao Yingji. Itu adalah seseorang yang berbicara berdasarkan pengalaman nyata. Di bidang kultivasi dan pelatihan, hanya sedikit yang bisa menandingi penelitian Yehua. Tetapi di bidang pengalaman pertempuran nyata, terutama pertempuran tim, Yehua hampir tidak bisa dibandingkan dengan Gao Yingji. Seperti yang bisa dilihat dari bekas luka di tubuhnya, pengalamannya didasarkan pada pelajaran yang dia pelajari dengan darahnya. Gao Yingji melanjutkan berbicara. "Wang Yuan, Sima Xian, dari mataku, kalian berdua adalah pejuang, tidak lebih dari prajurit kapak dan prajurit suci." Mendengar dia berkata begitu, Wang Yuan dan Sima Xian tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan rasa malu di wajah mereka. Senyum tipis muncul di wajah Gao Yingji. "Kamu tidak perlu merasa malu. Ini bukan masalah apapun. Tidak ada yang mengambil jalur perkembangan yang sama. Yang terpenting adalah jalur ini cocok untuk Anda berdua. Tanpa ragu, energi spiritual eksternal Anda melampaui kebanyakan orang. Wang Yuan, saya tidak akan banyak bicara kepada Anda. Tetapi dalam pertempuran, Anda harus memperhatikan untuk mencocokkan ritme Anda dengan yang lain. Anda harus memperhatikan situasi yang dihadapi Long Hao Shen, bertindak sejajar dengannya, dan membantunya dalam menangani pertahanan. Anda tidak dapat membuat lubang di seluruh formasi dengan dorongan hati. Juga, jurus pamungkas Anda sangat kuat, tetapi konsumsi energi spiritual terlalu besar. Jangan gunakan dengan gegabah." Petik 2. Ya, Wang Yuan mengangguk. Dia memiliki kepribadian yang terus terang. Jadi dia akan mendengarkan satu-satunya bimbingan partai hanya jika dia mengakui mereka lebih kuat darinya. Gao Yingji berpaling ke arah Sima Xian dan berkata, "Mengenai dirimu, masih ada lagi yang perlu kukatakan padamu. Anda adalah seorang pendeta.
tetapi memilih jalan yang dekat dengan seorang pejuang. Dengan sendirinya, tidak ada yang salah dalam hal itu. Seperti yang saya lihat, Anda dapat mengambil jalan sebagai pendeta disiplin. Petik 2. Seorang pendeta disiplin. Sima Xian memulai menatapnya dengan tatapan kosong. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal ini. Gao Yingji menjelaskan. Ini adalah sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak muncul. Yang disebut pendeta disiplin adalah jenis pendeta yang sangat mengandalkan pertempuran. Tetapi Anda harus ingat bahwa itu adalah seorang pendeta dan bukan seorang pejuang. Karena itu, dia harus mempelajari kemampuan pendeta. Dan tidak hanya kemampuan menyerang, tetapi juga keterampilan dukungan. Memilih jalan seorang pendeta disiplin menyiratkan pengabaian penyembuhan. Tetapi Anda harus tahu bahwa seorang pendeta disiplin akan mengandalkan kekuatan ledakan sihir sucinya. Penggunaan gabungan Madness dengan Secret Hammer bagus. Tapi dari apa yang saya lihat, kombinasi sihir suci dan pertarungan jarak dekat Anda masih belum cukup baik. Di sisi ini, Anda dapat meminta bimbingan Long Hao Shen. Jika Anda berlatih dengan baik sebagai pendeta disiplin, Anda akan memiliki kemungkinan menjadi pembangkit tenaga listrik yang menyatukan sihir dan seni tempur. Adapun posisi Anda dalam formasi tim, Sima Xian dan Wang Yuan, Anda berdua akan berada di belakang Long Hao Shen, menutupi sisi kiri dan kanan untuk meringankan sebagian beban Long Hao Shen sekaligus melindungi Chen Yinger dan Lin Xin jika diperlukan. Petik 2. Iya, mendengarkan analisis rinci Gao Yingji, semua orang menaruh perhatian yang dalam. Gao Yingji tidak hanya membimbing semua orang dalam perkembangan masa depan mereka, tetapi juga peran mereka dalam formasi, penempatan posisi yang akurat. Kedepannya, ketika bekerja sama untuk bertarung bersama, koordinasi mereka akan lebih baik dengan cara ini. Han Yu, posisimu akan berada di belakang formasi. Saya tahu bahwa Anda adalah seorang ksatria penjaga. Tetapi bagi sebuah tim, bagian belakang juga sangat penting. Keunggulan terbaik pasukan Demon Hun Squad tingkat 1 prajurit dibandingkan yang lain adalah bahwa Anda memiliki satu lagi ksatria penjaga. Memiliki pertahanan yang baik di belakang akan meringankan kekhawatiran rekan satu tim Anda. Di saat yang sama, mata iblis yang kamu miliki sebagai pendamping binatang ajaib juga akan memberikan dukungan yang baik. Jika musuh yang agak kuat muncul, Anda harus membuat mata iblis Anda mengintimidasinya melalui sihir spiritual untuk mendapatkan waktu bagi rekan-rekan Anda untuk mempersiapkan diri. Petik 2. Han Yu berbicara. Kapten, ada yang ingin saya katakan. Gao Yingji menjawab. Bicaralah. Han Yu berkata. Saat ini, masalah terbesar dari tim kami adalah tidak memiliki akses ke mantra penyembuhan seorang pendeta, yang akan mempengaruhi kemampuan kami untuk bertahan dalam pertempuran. Dengan demikian, jalur pelatihan masa depan saya akan cenderung ke arah aspek pertahanan dan penyembuhan. Ini akan menutupi kekurangan tim kami. Petik 2. Jejak keheranan segera muncul di mata Gao Yingji dan dia berkata, dengan penuh penghargaan, bagus sekali. Ini adalah sesuatu yang ingin saya sebutkan. Fakta bahwa Anda memiliki kesadaran semacam ini adalah hal yang menguntungkan. Petik 2. Sima Xian duduk di sisi Han Yu, dan mendengar Gao Yingji bahwa dia segera mengulurkan tangannya, meletakkannya di bahu Han Yu. Saudaraku yang baik, di masa depan, saya berharap untuk berbagi poin kontribusi saya dengan Anda. Han Yu merasa agak tidak berdaya saat dia meliriknya ke samping. Jangan menempel padaku dengan dagingmu. Aku lebih suka tubuh lembut seorang wanita muda. Sima Xian tertawa terbahak-bahak, mengedipkan matanya, dan melirik genit. Apa kau tidak baik-baik saja denganku? Diam. Yang lain tidak bisa menahan tawa melihat adegan ini. Sima Xian merasa bersalah karena fakta bahwa dia tidak dapat menjalankan tugas penyembuh untuk timnya. Tetapi melihat bahwa Han Yu mengambil inisiatif untuk mengambil tanggung jawab ini, jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat bersyukur. Benar-benar inisiatif yang bagus. Di dalam gerbong, suasana menjadi lebih ringan karena episode ini menjadi lebih ramah. Penampilan Gao Yingji akhirnya jatuh pada Long Hao Shen dan Keier. Keier, kekuatan seranganmu sangat hebat. Anda bisa dikatakan sebagai pedang paling tajam di tim. Di dalam skuad ini, serangan Anda adalah yang terbesar. Dengan demikian,
tugas Anda menjadi lebih besar. Saya tahu bahwa hubungan Anda dengan Long Hao Shen baik. Tetapi jangan lupa bahwa Anda berdua adalah anggota regu ini. Dan akan ada banyak waktu di mana Anda tidak boleh membiarkan emosi memengaruhi Anda. Jika tidak, Anda tidak akan membantunya tetapi malah menyakitinya. Dia adalah kapten jadi. Jika Anda ingin membantunya, bantu dia dalam memenuhi perannya sebagai kapten. Petik 2. Nada suara Gao Yingji sekali lagi menjadi tegas dan serius. Keir sedikit mengangkat kepalanya. Meskipun dia buta, dari gerakan ini bisa dilihat bahwa dia mendengarkan dengan cermat. Wah, Banzai. Yipi. Paman. Kamu sangat tampan. Pada saat itu, suara yang bodoh dan menyenangkan menyela pembicaraan serius Gao Yingji. Si Xiaoxue meraih lengannya sambil menangis. Wajah Gao Yingji menjadi sedikit merah dan dia berkata dengan marah. Lepaskan aku dan lihat dirimu. Jangan ganggu aku. Petik 2. Oh, merasa sedih. Si Xiaoxue menundukkan kepalanya. Tapi masih meraih lengan bajunya dengan tangannya. Mengenai gadis muda ini, Gao Yingji memang merasa sangat tidak berdaya. Si Masian, Han Yu, Chen Yinger, dan Wang Yuan tidak bisa menahan tawa diam-diam. Pada saat itu, Lin Xin, yang diam-diam cemberut, tampaknya juga sedikit mereda. Dengan ragu menatap Gao Yingji sebelum melihat si Xiaoxue dan berpikir dalam dirinya sendiri. Mungkinkah ini yang disebut sapi tua yang makan? Rumput ringan. Uhuk-uhuk. Gao Yingji batuk beberapa kali. Mencoba menutupi rasa malunya. Dengan tegas menatap Keir, dia berbicara. Ada 3 hal yang harus Anda ingat sehubungan dengan tugas Anda. Pertama, mengandalkan kekuatan ofensif Anda yang hebat. Anda harus membunuh musuh. Pastikan untuk menjadi orang yang paling banyak membunuh mereka. Ketika tidak ada keberadaan yang sangat menakutkan di antara mereka, Anda harus melakukan yang terbaik untuk menghapus semuanya. Ini akan meringankan tekanan pada rekan-rekanmu. Selanjutnya adalah menghancurkan formasi musuh. Di hadapan musuh yang juga terorganisir dengan baik, kamu harus mendobrak kestabilan barisan musuh untuk memberikan celah bagi rekan satu timmu untuk menyerang. Terakhir adalah memberikan dukungan saat menghadapi musuh terkuat. Keir, katakan padaku, sebagai seorang pembunuh yang bertarung dalam tim, dalam konteks apa kau akan menggunakan pukulan terkuatmu? Petik 2. Keir dengan dingin menjawab. Saat membunuh musuh. Gao Yingji menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu salah. Dengan begitu, Anda hanya akan menampilkan kekuatan Anda sendiri. Dan sementara di bawah batasan yang akan Anda hadapi dalam pertempuran, senjata Anda sendiri tidak akan memiliki kesempatan untuk keluar sepenuhnya. Saat menghadapi musuh yang lebih kuat dari dirimu, bertindak seperti ini tidak akan membantu tim. Anda harus tahu bahwa kuil ksatria dan kuil assassin memiliki hubungan paling dekat di antara semuanya. Alasan untuk ini bukan karena kedua kuil besar ini berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. Tetapi yang lebih penting, itu karena sifat dari kemampuan seorang ksatria dan seorang pembunuh yang secara alami saling melengkapi. Seorang ksatria adalah perisai dari seorang pembunuh. Dan seorang pembunuh adalah senjata paling tajam yang dapat dimiliki seorang ksatria. Petik 2. Mendengar dia berbicara, semua orang merasa tersentuh. Terutama bagi Long Hao Shen, yang sepertinya telah menyadari sesuatu. Gao Yingji berkata, saat menghadapi satu musuh dengan kekuatan yang benar-benar melebihi kekuatanmu, apa yang harus kamu lakukan bukanlah bertindak sendiri, tetapi bertindak bersama-sama dengan Long Hao Shen. Anda adalah keberadaan tersembunyi yang menyebarkan bayangan Long Hao Shen di mana-mana. Saat dia memblokir gerakan musuh terakhir adalah saat kekuatan ofensif Anda bisa meledak. Inilah yang disebut Knight dan Assassin membentuk entitas tunggal. Petik 2. Di depan musuh yang kuat, pembunuh harus menjadi senjata yang pasti akan membunuh yang diarahkan kepada mereka. Tetapi juga harus membantu ksatria dalam bertahan dari serangan yang tidak dapat dia blokir sepenuhnya. Memastikan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, saya berharap Long Hao Shen dan Anda untuk paling cepat memahami kemampuan dan batasan masing-masing. Hanya dengan cara ini, kalian berdua akan bersatu untuk menjadi jantung tim. Petik 2. Keir mengangguk dengan tenang. Sedikit membungkuk ke arah Gao Yingji. Terima kasih.
untuk membuatnya mengucapkan dua kata penyerahan. Terima kasih, bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Semua yang baru saja dikatakan Gao Yingji adalah agar Keyer akhirnya menyadari tugasnya yang sebenarnya sebagai anggota regu. Jelas, bagian yang paling mempengaruhi dirinya adalah ekspresi. Knight dan Assassin membentuk entitas tunggal, pembunuh yang membantu kelangsungan hidup Knight itu. Dalam pertempuran sebelumnya, Keyer selalu berusaha yang terbaik untuk membantu Long Hao Shen. Tetapi dia tidak tahu apa metode terbaik baginya untuk melakukannya sama sekali. Tetapi dengan arahan yang diberikan oleh Gao Yingji ini, dengan kecerdasannya, dia sudah mulai menyadari lebih banyak lagi. Gao Yingji menampakkan ekspresi puas. Selama para pemuda ini mendengarkannya, dia mengambil peran pemimpin kali ini tidak akan sia-sia. Aliansi Kuil memberikan prioritas ekstensif pada pasukan pemburu iblis. Dan justru demi meningkatkan kemungkinan bertahan hidup pasukan pemburu iblis pendatang baru ini dan membiarkan mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memenuhi standar. Mereka memiliki ksatria kuil yang tangguh dari langkah ketujuh untuk membimbing mereka selama 3 bulan ini. 3 bulan ini adalah periode penilaian dan juga periode penyempurnaan. Dan 10 ksatria kuil yang dipimpin oleh Gao Yingji ini semuanya berada di antara elit-elit dalam mencapai hasil yang menguntungkan. Long Hao Shen. Orang terakhir yang harus saya bicarakan adalah Anda. Dalam pertempuran sebelumnya, kamu adalah orang yang paling membuatku puas di antara kalian semua. Dan yang paling aku harapkan. Kompor Saint spiritual adalah salah satu pilihan terbaik. Tetapi fakta bahwa Anda memilikinya tidak menyiratkan bahwa Anda pasti akan menjadi seorang ksatria yang luar biasa. Dalam kapasitas Anda sebagai jantung tim, Anda tidak meninggalkan. Kamu tidak menyerah. Anda menghadapi bahaya terlepas dari segalanya. Menggunakan pertahanan yang kuat untuk memberi teman Anda kesempatan untuk maju. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Posisi Anda berada di tengah dan di depan formasi. Saat menghadapi musuh yang kuat, Anda akan selalu menjadi yang pertama menyambut mereka. Itulah ksatria. 10 standar besar seorang ksatria. Kesopanan, kejujuran, kasih sayang, keberanian, keadilan, pengorbanan, kehormatan, ketekunan, amal, dan keadilan adalah yang paling penting untuk sebuah tim. Anda harus menggabungkan serangan dan pertahanan secara keseluruhan, memimpin seluruh tim. Anda mengemban tugas paling penting, dan setiap pilihan Anda akan menentukan nasib tim Anda. Bab 165. Idiotku. Suara gemilang Gao Yingji sangat kuat. Setiap kata menembus ke dalam pikiran Long Hao Shen seperti jarum tajam. Bagi para ksatria, kata-kata mengambil risiko tidak akan pernah ada dalam kamus. Itu karena Anda tidak akan bertarung sendirian. Keamanan dan stabilitas akan menjadi kualitas dasar yang perlu Anda cari saat membuat pilihan. Saat ini, Anda perlu memperkuat kemampuan Anda untuk menilai dan memerintah. Anda harus tumbuh menjadi pemimpin yang dapat meyakinkan rekan satu timnya. Dan untuk ini, banyak yang harus Anda lakukan. Ini menekan, tetapi juga merupakan kekuatan motivasi. Dalam 3 bulan ke depan, saya tidak akan memberikan arahan apapun kepada yang lain. Tetapi fokuslah bimbingan saya hanya pada Anda. Jika yang lain melakukan kesalahan, Anda harus memperbaikinya. Tindakan orang lain akan menjadi sesuatu yang harus Anda putuskan. Dalam 3 bulan, Anda harus menjadi pemimpin yang memenuhi standar. Seorang kapten yang berkualitas. Mulai dari saat Anda menjadi kapten dari pasukan pemburu iblis kelas 1. Hidup Anda tidak hanya menjadi milik Anda sendiri, tetapi juga untuk seluruh tim. Demikian pula, setiap anggota tim telah menyerahkan nyawa mereka kepada Anda. Pada titik ini, kata-kata Gao Yingji menjadi berat, dan suasana di dalam kereta berubah menjadi serius. Penampilan semua orang jatuh pada Long Hao Shen. Long Hao Shen menarik napas dalam-dalam, perlahan mengulurkan tangan kanannya ke depan. Dengan nada yang dalam, dia berkata, "Jangan pernah meninggalkan. Jangan menyerah. Saya, Long Hao Shen dengan ini berjanji. Saya tidak akan pernah meninggalkan rekan satu tim saya. Saya akan menggunakan hidup saya untuk mempertahankan kehormatan tim dan membuat Anda masing-masing aman."
Pedangku akan ditarik ke hadapanku untuk kalian semua. Dan perisaiku akan memblokir musuh kita yang paling kuat. Petik 2. Baik. Si Masian berteriak dengan keras. Dengan suara sederhana. Tangannya ditempatkan di tangan Long Hao Shen. Lin Xin dan Han Yu juga mengulurkan tangan mereka sendiri ke depan. Menempatkan tangan mereka di atas dua tangan lainnya. Wang Yuan menamparkan tangannya dengan paksa. Menyengat tangan Lin Xin dan menyebabkan dia meringis kesakitan. Chen Yinger dengan gesit meletakkan tangannya di atas tangan Wang Yuan. Berdiri tegak dengan tangan lainnya menekan dada kecilnya. Aku juga tidak akan menyeret semua orang ke bawah. Tangan Keier diam-diam diregangkan dan ditekan di bawah telapak tangan Long Hao Shen. Dan pada saat itu, cakar besar juga terentang ke depan. Diletakkan di atas Chen Yinger dengan sebuah jeritan. Itu sebenarnya Hao Yue. Chen Yinger menatap lekat-lekat pada orang ini. Tapi kemudian, tiga kepala Hao Yue menoleh pada saat yang sama. Matanya melihat ke atas dan ke bawah. Penampilan itu jauh lebih mirip manusia daripada kebanyakan manusia. Membuat jantung Chen Yinger berdegup kencang. Long Hao Shen berkata dengan keras. Kami adalah tim. Rekan yang bisa mempercayakan punggung mereka satu sama lain. Kelompok itu berbicara serempak. Jangan pernah meninggalkan. Jangan menyerah. Wow. Ini adalah pernyataan Hao Yue. Melihat pemandangan ini, Gao Yingji tidak bisa membantu tetapi mengencangkan bibirnya. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke hari itu. 20 tahun yang lalu. Ketika pasukan pemburu iblisnya sendiri didirikan. Tapi sekarang, rekan-rekannya. Yang tidak disangka oleh Gao Yingji adalah bahwa kelompok anak muda ini akan bertindak dalam kohesi dengan begitu cepat. Tanpa ragu. Ini benar-benar awal yang bagus. Paman. Pasukan pemburu iblis sangat menarik. Aku juga ingin masuk ke dalam Demon Hun Squad. Si Xiaoxue memandang para pemuda ini. Dengan penuh rasa iri. Dan kemudian bergumam di telinga Gao Yingji. Gao Yingji. Yang semula sudah terbakar amarah terhadapnya. Segera merasakan gelombang kemarahan lain keluar darinya dan dengan tenang menolak permintaan si Xiaoxue. Duduklah. Jika Anda ingin menjadi anggota Demon Hun Squad, berlatihlah dengan baik untuk saat ini. 5 tahun kemudian, Anda akan memiliki kesempatan. Petik 2. Mata si Xiaoxue berbinar. Paman, jadi apa jawabanmu? Gao Yingji melihat ke arah kereta. Mari kita bicarakan dalam 5 tahun. Meskipun gerbong tersebut membawa begitu banyak orang, termasuk Hao Yue yang berbobot berat, kereta itu masih melaju dengan cepat. 8 kuda besar sedang menariknya dengan sekuat tenaga sampai matahari terbenam, hanya beristirahat sekali dalam 1 jam. Mereka akhirnya berhenti di kota berukuran sedang. Setelah seharian melakukan perjalanan, secara mengejutkan mereka telah menempuh jarak 250 km. Di jalan, kelompok Long Hao Shen sedang mengembangkan energi spiritual dan kereta itu agak tenang. Di bawah pengawasan Gao Yingji, pembangkit tenaga listrik sejati, mereka secara alami tidak membuang waktu. Setiap kali energi spiritual mereka meningkat, kesempatan mereka untuk bertahan hidup di medan perang juga akan meningkat. Untuk perjalanan ini, kota ini adalah perhentian pertama mereka. Ketika tiba sebelum hotel, mereka melihat bahwa mereka berada di samping 9 gerbong lain yang tampak serupa. Pasukan pemburu iblis lain yang baru dibentuk jelas telah tiba lebih awal. Keuntungan pertama yang mereka miliki dalam kapasitas mereka sebagai anggota pasukan pemburu setan dapat dilihat. Ubin titik pencapaian yang mereka miliki di lengan kiri mereka memungkinkan mereka untuk beristirahat di hotel manapun di aliansi secara gratis. Pada saat yang sama dia memberitahu mereka tentang fakta ini. Gao Yingji juga memberitahu mereka bahwa, sebagai prajurit dari pasukan pemburu setan, mereka juga akan mendapatkan diskon 10% di rumah lelang. Perlakuan istimewa ini akan meningkat seiring dengan tingkat Demon Hun Squad mereka. Pasukan pemburu iblis adalah elit sejati dari Temple Alliance, yang menjelaskan perlakuan ini. Lagi pula, mereka seringkali harus menghadapi musuh yang kuat. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak mendapatkan bantuan untuk melindungi hidup mereka dengan lebih baik? Setiap orang punya kamar sendiri. Dan setelah makan sederhana, Gao Yingji mendesak mereka untuk beristirahat dengan baik setelah kembali ke kamar masing-masing.
Long Hao Shen memimpin Keyer dengan tangan, mengantarnya ke kamarnya. Keyer, kamu juga harus lelah setelah hari perjalanan ini. Istirahatlah lebih awal. Karena itu, dia akan berbalik dan pergi. Dengan membalikkan pergelangan tangannya, Keyer meraih tangan Long Hao Shen. Tongkatnya mengetuk tanah dan menutup pintu kamar. Melihat apa yang dia lakukan, Long Hao Shen langsung merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Wajah tampannya mulai sedikit memerah. Seorang laki-laki dan perempuan sendirian di sebuah ruangan. Situasi ini sendiri agak meragukan. Tolong temani aku sebentar. Apa tidak apa-apa? Keyer bertanya dengan suara lembut. Bagaimana Long Hao Shen bisa menolak permintaannya saat dia bertanya seperti itu? Sambil memegang tangannya, dia menjawab, baiklah. Saling berpegangan tangan. Kedua pemuda itu duduk di sofa. Tubuh mereka saling mendekat. Merasa pesona cantik namun terpencil datang darinya. Hati Long Hao Shen tidak bisa tenang sedikit pun. Di dalam gerbong, meski mereka duduk bersebelahan, ada juga orang lain yang hadir. Tapi sekarang, mereka hanya sendirian. Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi melonggarkan tangannya yang memegang pinggang Keyer. Dia tidak melawan. Sebaliknya memanfaatkan ini untuk bersandar di bahunya. Keduanya menghargai momen damai dan hangat ini. Meskipun jantung Long Hao Shen berdetak sangat cepat dan wajahnya memanas, perasaan ini, baginya, paling menyenangkan. Dia tidak merasakan sedikit pun ketidakpuasan, hanya memegang pinggang Keyer lebih dekat. Sejujurnya, sebagai anak berusia 14 tahun, pada dasarnya dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan pada saat-saat seperti ini. Keyer adalah hartanya yang paling berharga. Jadi dia tidak akan mencoba melakukan apapun padanya. Setelah sekian lama, Keyer bergerak sedikit, duduk tegak, dan bertanya, Hao Shen, apa yang kakek buyut katakan hari ini? Long Hao Shen terbangun dari kehangatan yang tenang ini. Dia berkata aku harus menjagamu dengan baik dan melindungimu. Keyer sedikit terkejut. Itu saja. Long Hao Shen menjawab. Dia juga mengatakan bahwa saya dapat melakukan hal yang sama seperti Anda di masa depan dan memanggilnya kakek buyut. Dan Anda memiliki kehidupan yang sangat sulit. Seluruh tubuh Keyer bergetar, melihat Long Hao Shen tepat di matanya. Dia bertanya dengan sedikit harapan. Apakah dia benar-benar mengatakannya? Benar. Bagaimana dengan itu? Long Hao Shen menatapnya dengan bingung. Detik berikutnya, dia melirik Keyer, yang matanya basah dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Melihatnya dalam penampilan ini meningkatkan gairahnya lebih jauh. Long Hao Shen segera merasakan sakit di hatinya. Buru-buru menariknya ke dadanya. Keyer, jangan menangis. Apa yang salah? Bersandar pada dadanya yang hangat. Tubuh Keyer perlahan berhenti bergetar. Perlahan melepas cadar yang menutupi wajahnya. Dia menempelkannya di dekat dadanya. Kedua lengannya melingkari pinggangnya. Hao Shen, apakah kamu ingin mendengarkan masa laluku? Keyer bertanya. Long Hao Shen dengan lembut menjawab. Selama kamu mau menceritakannya kepadaku, aku bersedia mendengarkan. Suara Keyer lembut dan membawa sedikit ketidaknyamanan. Saya adalah orang yang tidak memiliki masa kecil. Di mata yang lain dari kuil assassin, saya adalah semacam putri. Tetapi jika saya punya pilihan, saya lebih suka hidup sebagai gadis biasa. Warisan kuil assassin kami tidak sesederhana kuil ksatria atau kuil prajurit sama sekali. Siapapun memiliki kemungkinan untuk belajar bagaimana menjadi seorang pembunuh. Satu-satunya persyaratan adalah memiliki persepsi yang sangat tinggi dan bakat bawaan. Membina seorang pembunuh jauh lebih sulit daripada membina seorang ksatria atau ksatria. Itu menuntut seseorang untuk mengerahkan banyak upaya fisik dan mental. Jadi, di dalam kuil assassin, metode pelatihan rahasia telah dibuat. Ini dapat digunakan pada anak-anak berusia sekitar 3 tahun untuk menentukan apakah mereka memiliki bakat kultivasi bawaan atau tidak. Selama bakat bawaan mereka tidak terlalu biasa-biasa saja, memenuhi setidaknya persyaratan dasar untuk menjadi seorang pembunuh yang berkualitas, mereka akan dibina oleh kuil assassin. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen mendengar Keyer berbicara begitu banyak. Pada saat itu, dia adalah satu-satunya pendengarnya.
dengan lembut memegang tangannya dan mendengarkan ceritanya. Pada usia 3 tahun, saya ditemukan memiliki energi spiritual internal bawaan melebihi 90, menjadikan saya yang disebut Putri Suci Samsara. Mendengar kata-katanya, Long Hao Shen langsung terkejut. Tapi dia tidak mengatakan apapun, hanya mendengarkan kelanjutan ceritanya. Pada saat itulah mimpi buruk saya dimulai. Jejak kesedihan yang mendalam muncul di wajah cantik Keyer. Sebagai anak berusia 3 tahun, semestinya saya dimanjakan oleh orang tua saya. Bermain tanpa mempedulikan atau mengkhawatirkan apapun. Namun, saya tidak pernah bersama anak-anak seusia saya. Saat itu saya baru berusia 3 tahun. Saya dibawa oleh kakek buyut saya ke sebuah gua yang gelap dan dingin. Di sana, saya tidak punya saudara, dan bahkan tidak punya makanan. 7 dari 7 hari, satu-satunya yang menemaniku adalah belati hitam yang melayang di udara. Saya menangis, dan saya menangis. Aku memanggil ayahku, untuk ibuku. Tetapi bahkan ketika suara saya menjadi serak, bahkan ketika air mata saya mengering, tidak ada jawaban sedikit pun. Saya merasa kedinginan. Saya sangat takut. Meskipun saya baru berusia 3 tahun saat itu, saya masih dapat mengingat semuanya dengan jelas. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkan saya. Tidak ada. Aku harus menahan dingin dan ketakutan.